Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu, sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, zamannya sudah beda. Sekarang orang mengatakan zaman milenial, zaman digital. Nah, apa yang terjadi? Ada meme-meme, ada juga kejadian yang sungguh terjadi di saat ini. Misalkan saja, ada kecelakaan. Apa yang terjadi? Banyak orang lalu mengeluarkan gadgetnya, HP-nya, kemudian mengabadikan, memotret kecelakaan itu. Lalu ada meme juga, ada orang yang mau tenggelam, tidak ditolong, namun malah difoto, diabadikan, lalu diupload. Itulah yang terjadi saat ini. Dan hari ini kita disapa Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kira-kira kita ini masih tidak ya punya belas kasihan? Masihkah kita mudah tersentuh hatinya melihat kehidupan sekitar kita? Semoga sungguh kita diingatkan, kita dijawil lagi oleh Tuhan. Kita tetap harus melihat pertumbuhan hati kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diajari kasih yang sungguh harus diwujudkan, harus dipraktekkan, yaitu dalam belas kasih. Belas kasih itu melebihi empati. Belas kasih itu emosi yang muncul dari diri kita untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, masihkah belas kasih itu sering muncul dalam hati kita? Sekali lagi, saya ulangi, belas kasih itu adalah emosi yang tumbuh dalam hati kita, mau meringankan penderitaan orang lain. Nah, semoga kita masih sering
mengalami itu. Dan kalau kita masih sering mengalami itu, jadi kita benar-benar tidak hanya berteori tentang kasih, namun sungguh kita bertumbuh dalam belas kasih Tuhan yang terwujud dalam perhatian, kepedulian, semangat berbagi yang nyata untuk keluarga dan sesama kita di sekitar kita. Semoga ini semua terwujud karena Tuhan menghendaki kita bertumbuh di dalam belas kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.